siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Hai, gimana kabarnya hari ini? Kabarku luar biasa. Gembira ya hari ini ya. Karena Hari Minggu kita bisa berjumpa kembali. Tentunya anak-anak rindu loh sama kita. Shalom adik-adik, bangun semuanya. Kita bernyanyi, kita ibadah bersama, memuji memuliakan Tuhan. Tapi saya percaya, saya yakin adik-adik ini kuat, adik-adik ini sehat, Amin. adik-adik ini diberkati oleh Tuhan. Luar Oleh biasa. sebab itu, mari kita ajak adik-adik, ayo bangun semuanya. Yuk. Kita akan belajar password yang baru. Oh, password yang baru. Berdiri semuanya, tangannya dikepalkan. Oke. Duanya. Bilang, aku kuat, aku sehat, aku diberkati. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Aku kuat, aku sehat, aku diberkati. Sekali lagi yuk supaya makin mantep. Ayo semuanya tangannya dikepalkan. 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati. Ayo Mister. Mari kita bernyanyi yuk. Tapi sebelum firman Tuhan, kita mau belajar tepuk Yesus. Biasanya kalau tepuk Yesus yang biasanya gimana Kak Rika? Coba ya Mister Tes ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Iya, sekarang coba Kak Rika bilang tepuk Yesus. Mister mau ajarin adik-adik tepuk Yesus yang baru. Dilihat ya, kakaknya ya. Tepuk Yesus. Yesus yes, Yesus yes, Yesus luar biasa. Oh, luar biasa. Ya, karena Yesus hari-hari ini luar biasa. Amin, Ya. amin. Oke, kita siapkan hati kita, kita lipat tangan kita tutup mata, kita menyambut kebenaran firman Tuhan.
Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami sudah memuji menguliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kami menyediakan hati kami untuk kami ditaburi kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, agar sebentar firman yang boleh kami terima menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima berkat yang besar, yaitu berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah online Sekolah Minggu GPDI Immanuel Karangasem. Kak Ferdi percaya kita semua saat ini ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, dimanapun adik-adik berada, apapun keadaan adik-adik, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Hari ini Kak Ferdi akan bicara tentang iman yang full. Nah, apa itu full? Full itu penuh. Ya, iman yang penuh. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena minggu yang lalu Bapak Gembala berpesan kepada kita bahwa kita harus memiliki iman yang sejati. Di dalam segala keadaan kita harus memiliki iman yang teruji. Nah, oleh sebab itu adik-adik, hari ini kita akan belajar, kita akan buka satu ayat yang pertama, yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1, berbunyi demikian: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa itu iman? Iman itu adalah kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kitab Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kak Ferdi percaya adik-adik semua punya harapan. Adik-adik semua punya cita-cita. Adik-adik punya kerinduan. Apapun harapan, apapun cita-cita, apapun kerinduan adik-adik, iman adalah dasar yang harus kita miliki untuk kita melangkah, mencapai harapan, tujuan dan cita-cita kita itu. Dan iman adalah bukti dari sesuatu yang kita harapkan yang belum kita lihat, sesuatu yang kita cita-citakan dan kita belum terima itu, kita belum alami itu. Tapi iman adalah menjadi bukti di dalam Yesus bahwa kita pasti akan mencapai harapan dan cita-cita kita itu. Amin adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau adik-adik minggu yang lalu juga memperhatikan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, ya, ada dua gambar, yaitu gambar ibu domba dan anak-anak domba. Di situ Ibu Gembala menceritakan ketika ibu domba ini akan pergi ke pasar membeli kebutuhan akan kehidupan mereka, ibu domba ini memberi pesan kepada anak-anaknya. Ada beberapa pesan, ya, dan semua pesan itu harus ditaati oleh anak-anak domba supaya mereka selamat, supaya apa yang diharapkan oleh ibu domba ini, anak-anak domba ini tidak dimakan, dimangsa oleh serigala, ya, itu terjadi. Jadi anak-anak ini bisa dilindungi kalau anak-anak ini taat akan setiap perintah ibu domba ini. Ya, adik-adik pasti mendengar cerita firman Tuhan ini. Dan iman itu timbul karena kita taat akan setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Iman yang full adalah iman yang mampu mengalahkan semua kekhawatiran, mengalahkan dunia ini. Adik-adik tahu bahwa sekarang, ya, kita semua sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran akibat kejadian yang luar biasa yang melanda atau menimpa Indonesia. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia sedang mengalami hal yang sama, yaitu kita sedang, ya, dilanda oleh yang namanya virus corona, COVID-19. Nah, adik-adik pasti tahu itu, ya.
Adik-adik, iman yang kita miliki di dalam Kristus, di dalam Yesus, mampu mengalahkan dunia ini. Termasuk mampu mengalahkan ketakutan kita, kekhawatiran kita akan semua yang terjadi hari-hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar terhadap satu tokoh di Alkitab yang Kak Ferdi yakin adik-adik semua pasti tahu cerita ini, yaitu cerita tentang perkelahian Daud dan Goliat. Kita akan belajar di dalam cerita ini bahwa iman yang dimiliki oleh Daud itu yang mampu mengalahkan si besar raksasa Goliat itu. Jadi iman yang full, iman yang penuh, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah semesta alam, itu yang memampukan Daud mengalahkan Goliat. Bukan karena Daud pintar berperang, bukan karena Daud badannya kekar, bukan karena Daud memiliki senjata perang, bukan karena Daud memiliki kepintaran, tetapi karena Daud memiliki iman kepada Tuhan Allah semesta alam. Kita akan belajar cerita firman ini, kita akan lihat, yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, adik-adik pasti sudah menyiapkan Alkitab ya. Kak Ferdi akan bacakan ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi adik-adik, ketika Daud ada di tengah-tengah medan peperangan itu, Daud bukan tujuannya untuk melawan Goliat. Daud bukan tujuannya untuk berperang, tetapi Daud disuruh oleh orang tuanya membawa makanan bagi kakaknya. Tetapi ketika Daud melihat Goliat, si raksasa yang kuat dan perkasa itu, menghina tentara Israel, menghina Allah Israel, maka Daud ya, dengan imannya, dengan kekuatan yang dari Tuhan, maka Daud mengambil keputusan untuk berperang melawan Goliat. Ada diperhatikan ayat yang barusan tadi Kak Ferdi bacakan, bahwa Goliat dia berperang, dia datang dengan perlengkapan perang yang lengkap. Ya, dikatakan Goliat datang dengan pedang, dengan tombak dan lembing. Tetapi Daud berkata, aku datang hanya membawa nama Tuhan semesta alam. Adik-adik perhatikan iman yang dimiliki oleh Daud ini, iman yang full, iman yang penuh ya. Adik-adik tahu nama Tuhan itu kan tidak kelihatan. Daud tidak membawa tulisan nama Tuhan gitu ya, pakai kertas gitu, bukan seperti itu. Daud dia tidak membawa gambarnya Tuhan ya, fotonya Tuhan Yesus, dia tidak membawa itu. Tetapi dengan iman dia katakan bahwa dia datang dengan membawa nama Tuhan semesta alam. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, yang terjadi, apakah Daud betul-betul dia datang tidak membawa apa-apa? Ada yang tahu tidak cerita ini? Awal ceritanya ada yang tahu tidak? Ada dua pertanyaan. Yang pertama, adik-adik tahu apakah pekerjaan dari Daud si kecil mungil ini? Ada yang tahu? Oh, betul. Ya, Kak Ferdi yakin anak-anak sekolah minggu GBD Immanuel Karangasem adalah anak-anak yang pintar. Daud adalah seorang gembala domba. Dia pekerjaannya sehari-hari mengembalakan domba-domba orang tuanya yang dipercayakan kepadanya. Jadi itu pekerjaan Daud. Pertanyaannya yang pertama. Yang kedua, apakah Daud ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak membawa apa-apa di tangannya? Ada yang tahu apa yang dia bawa? Coba jawab dengan keras. Oh iya, Kak Ferdi yakin
Adik-adik di rumah pasti ada yang menjawab dengan benar. Dia membawa, yang pertama dia membawa tongkat. Ya, tongkat itu adalah tongkat yang dia gunakan untuk menggembalakan domba, yang setiap hari dia bawa, yang setiap hari dia gunakan. Selain tongkat, dia membawa apa adik-adik? Iya, dia membawa umban. Dan di samping itu, sebelum dia maju menghadapi Goliat, dia mengambil beberapa buah batu dari dasar sungai. Untuk apa batu itu? Dia simpan batu itu, digunakan untuk menjadi senjata. Tetapi Daud tidak berkata, aku membawa tongkat. Daud tidak berkata, aku membawa umban, aku membawa batu. Dia tidak berkata itu. Tetapi ayat yang ke-45 tadi berkata, aku datang membawa nama Tuhan semesta alam. Iman full, iman yang penuh, iman yang kokoh yang dimiliki oleh Daud harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Amin adik-adik. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi cerita ibu domba, anak domba. Kalau ada pesan firman Tuhan, kita harus mentaatinya, mendengar firman Tuhan baik-baik dan melakukan. Maka kita akan memiliki iman yang besar, iman yang kokoh, iman yang full seperti yang dimiliki oleh Daud. Apakah adik-adik ingin memiliki iman seperti ini? Mari kita belajar untuk taat. Taat kepada suara siapa? Ibu Gembala juga sudah mengingatkan minggu yang lalu. Suara orang tua, suara guru-guru di sekolah, suara kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di gereja, suara bapak dan ibu gembala yang ada di gereja. Suara-suara itu yang membuat iman kita bertumbuh, terutama adalah suara firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita belajar. Sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita masih imut-imut seperti Daud imut-imut, tapi kita mau belajar mendengarkan suara dan perintah Tuhan dan melakukannya dengan taat. Amin adik-adik. Dengan itu Daud mampu merobohkan Goliat si besar itu. Adik-adik tahu Goliat itu tinggi besar, ya, lebih tinggi dari Daud yang masih kecil imut-imut. Tapi Daud mampu merobohkan Goliat. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa cita-cita adik-adik? Apa harapan adik-adik? Mungkin adik-adik bercita-cita ingin jadi dokter. Dokter ini sekarang lagi terkenal adik-adik, ya. Di tengah-tengah virus corona, dokter ini memiliki tanggung jawab yang besar. Mungkin adik-adik kepingin jadi seorang guru. Mungkin adik-adik kepingin jadi seorang pengusaha. Atau mungkin ada yang kepingin jadi pendeta. Haleluya, ya. Tidak apa-apa. Harapan kita, mari kita melangkah dengan iman yang penuh. Adik-adik akan mengalami tantangan, ya. Adik-adik akan mengalami masalah. Mungkin adik-adik kepingin kuliah, tetapi orang tua adik-adik tidak memiliki dana. Orang tua adik-adik terbatas. Iman yang penuh kepada Tuhan mampu mengalahkan semua tantangan itu. Amin. Mungkin hari ini adik-adik mengalami masalah. Orang tua adik-adik mungkin mengalami kesulitan ekonomi, ya. Keluarga adik-adik mengalami kesulitan ekonomi. Iman yang full, iman yang penuh, iman yang kokoh di dalam Yesus mampu mengalahkan semua tantangan dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik tetap setia, tetap rajin, sekalipun kita tidak bisa bertemu di setiap hari minggunya, tetapi kita masih diberi kesempatan dan anugerah oleh Tuhan untuk bisa beribadah secara online. Adik-adik berdoa, ya, sama-sama kita berdoa supaya semua wabah ini, ya, masalah ini bisa cepat selesai dan negara kita bisa terbebas dari virus corona. Kita bisa bertemu lagi, kita bisa beribadah lagi di gereja, dan kita bisa kembali bersukacita bersama-sama. Puji Tuhan adik-adik yang dikasih Tuhan. Ini adalah pesan firman Tuhan minggu ini. Tetap setia, tetap rajin, tetap taat.
Karena Yesus kita luar biasa, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa juga. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, kok sepi di mana toh Mister ini? Sudah selesai kok udah keluar-keluar paling makan ini ya. Mister, Aduh, apa sih Kak Ripka ini lo berat banget bawa hadiah lo adik-adik. Siapa yang suka hadiah? bagus ya. Bagus, ini ada hadiahnya. Di dalam sini ada gelasnya. Coba Mister ngintip dulu. Wah, gelasnya bagus. Ada Oreo. Coba kasih aku satu enggak apa-apa. Duh, nggak boleh. Ada syaratnya ini. Mau hadiah, coba Kak Ripka pegang dulu hadiahnya. Amat ya. Berat sekali. Nah, ya. Ini adik-adik, kalau adik-adik mau hadiah ini, ada tantangan untuk minggu ini. Tantangannya adalah adik-adik harus menonton video online ibadah sekolah minggu ya. Nontonnya sederhana saja tantangannya. Cukup adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ferdi tadi. Adik-adik tulis dalam bentuk narasi di kertas. Adik-adik tulis nama, adik-adik tulis rangkumannya apa saja ceritanya menurut versi adik-adik. Nanti cerita yang paling bagus itu yang terpilih setiap kelasnya. Jadi kalau yang masih kelas kecil belum bisa nulis, mamanya suruh nulis ya. Tapi anaknya yang cerita ya. Nanti guru-gurunya Mister akan menilai ya. Nanti kalau sudah selesai ditulis, ceritakan dalam bentuk tulisan, kirim foto ya, foto dulu, foto yang jelas. Kalau Mister nggak bisa baca, Mister nggak bisa pilih pemenangnya, ya. Foto yang jelas, tulisan yang bagus, ya. Kirim ke WA-nya Mister. Siapa yang belum tahu WA-nya Mister, catat dulu, ya. Nanti Mister akan bagi-bagi hadiah setiap minggunya, ya. Adik-adik catat WA-nya Mister. Kalau adik-adik mengalami kesulitan apapun, adik-adik juga boleh tanya ke Mister ya. Oke? Gitu. Jadi tantangannya cukup sederhana, nggak susah. Hadiahnya yang banyak ini ternyata. Tapi kalau mau hadiah harus dikerjakan. Oh iya dong. Hadiahnya kalau nggak ada yang ngumpulin, Mister makan sendiri. Ya, nanti kali-kali Mister bagi. Ya, oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita selama minggu. Adik-adik pegang dulu ya. Mister akan berdoa menutup ibadah kita. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk minggu ini. Penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan buat anak-anak adalah penyertaan yang sempurna. Anak-anak di rumah, Tuhan tetap sertai, Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan, beri kepandaian untuk melalui hari-hari dengan penuh kegembiraan. Karena kami percaya Tuhan ada di dalam hati anak-anak setiap saat, setiap waktu. Tambahkan iman yang ada di dalam diri anak-anak. Setiap hari anak-anak bertambah imannya di dalam Tuhan. Kami percaya berkati kedua orang tua mereka ya Bapa, di dalam pekerjaan, di dalam setiap aktivitasnya, Tuhan jaga dan lindungi semuanya. Kami percaya, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye anak-anak, sehat selalu, Tuhan memberkati.